Jadi bayangkan aja, satu keluarga, misalnya satu orang yang nikah itu menerima 600.000, harusnya. Tapi karena dia menggunakan berbasis nama, nggak pakai nikahnya, jadi dikali 7 misalnya. Jadi dia sebulan mendapatkan 4,8 juta fraud. Jadi ada 4,1 juta yang harusnya dia terima, tapi dia terima karena dia fraud di situ. Dan itu sudah terjadi belasan tahun, baru baru mulai dikerjakan waktu COVID. Jadi teman-teman semua dibayangkan, jadi waktu itu aku sempat dipanggil ke DPR, kok salah sampai ratusan triliun rupiah, nggak sampai ratusan, mungkin puluhan sampai ratusan. Itu kita ada nggak efisien di situ karena bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Dan datanya nggak update, ini juga terjadi. Ada yang misalnya sudah pendapatannya mampu, tapi karena menggunakan data 2008, tetap diberi bantuan sosial. Nah nih, karena tata kelolanya belum ada, jadi hasilnya seperti ini. Tidak padan, juga ada tumpang tindih. Tadi saya cerita bahwa ada satu orang tapi menerimanya banyak. Harusnya dia menerima satu bantuan aja, tapi dia menerimanya bantuan A, B, C, Z sampai. Nah ini, kondisi tata kelola bantuan yang ada di Indonesia belasan tahun, dan kemudian kami mencoba menyelesaikannya dengan bagaimana mengintegrasikannya dalam satu data tadi. Nah, jadi integrasi yang dilakukan memang lumayan teknis. Kita menggunakan komputasi uh, big data. Kenapa? Karena teman-teman semua memberi gambaran bahwa data Indonesia ada 60 juta, 50 juta orang. Kalau itu dikelola pakai Excel ya nggak mungkin kan. Jadi semua dikelola menggunakan komputasi, kita menggunakan big data untuk menganalisa, mengecek satu orang-orang ini double nggak handingnya. Namanya akurat nggak? Jangan-jangan data di salsa S4, S4 kita bukan orang. Gitu. Ternyata dia cuma dimasuk-masukin aja. Jadi seperti itu. Jadi kita menggunakan teknologi big data untuk menyelesaikannya. Dan ini hasilnya. Jadi kita membuat sebuah tata kelola. Jadi tata kelola ada seperti itu. Jadi kalau kita bicara terkait transformasi digital, tata kelola adalah komponen dari proses bisnis, teknologi, dan manusia. And this is the proses bisnis that we build. Jadi kalau kita hanya bicara teknologi, tadi kita banyak bicara teknologi. Tapi kalau kita bicara proses bisnis, ini adalah proses bisnis yang dibuat. Bagaimana kita semua bantuan terintegrasi jadi satu. Semua jenis bantuan diintegrasikan jadi satu. Berbasiskan apa? Berbasiskan data NIK atau Dukcapil. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat satu persatu. Ini akurat atau tidak, tumpang tindih tadi. Nah, kemudian tata kelola yang dibuat selanjutnya apa? Tidak hanya integrasi. Kadang-kadang orang berpikiran bahwa, oh integrasiin aja bisa, gampang, gitu kan. The process not only integration, tapi ada proses bagaimana cleansing di situ. Memastikan nama-nama tadi, yang nama-nama misalnya 4L tadi itu nggak ada. Kita hapus. Kemudian kita grouping. Kenapa kita grouping juga? Karena kita di dalam sebuah governance ya, kita ingin lihat bantuan sosial per keluarga. Kan nggak lucu. Kalau keluarga besar ada 10, setiap bulannya mereka mendapatkan 1 juta. Jadi dapat 10 juta. Harusnya per keluarga cuma 1 juta. Nah, itu kejadian. Jadi kita kelompok keluarga, kemudian di present, kemudian juga ada namanya datanya dibuka atau dioper. Ini paling penting. Karena aku mendorong namanya demokratisasi data. Bagaimana data itu bisa dimanfaatkan seluas mungkin, dibuka atau digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Dengan tetap memperhitungkan data pribadi ini, aku contohkan. Nah, sisi lain pun juga governance yang susah banget itu adalah governance bagaimana kita tidak hanya memiliki sebuah mindset teknis IT-nya, tapi juga memiliki mindset yang lainnya. Ini adalah governance yang dibuat oleh waktu COVID kemarin. Susahnya bantuan sosial itu apa? Jadi selama belasan tahun bantuan sosial itu hanya dikelola proses bisnisnya as is. Jadi registrasi peserta bantuan sosial setahun sekali. Nah, tapi waktu COVID, susahnya apa? Setiap hari datanya berubah. Jadi kalau teman lihat grafik sebelah kanan, ini grafiknya aku yang buat sendiri. Kan? Ini adalah masyarakat yang rentan. Ini yang biasa menerima bantuan sosial belasan tahun sama waktu sebelum COVID. Nah, tapi pas COVID, kita memiliki sebuah layar yang bernama layar 2. Masyarakat rentan plus 1. Kenapa? Karena dia setiap harinya bertambah terus. Kenapa bertambah? Waktu COVID, teman-teman semua mungkin ingat ya, tiba-tiba hari ini restoran masih buka. Tapi besok tiba-tiba restoran tutup. Kolaps misalnya. Nah, otomatis orang-orang yang tadi di rumah karena dia akan masuk dari penerima bantuan sosial. Nah,
Inilah kita antisipasi. Jadi bagaimana memastikan yang tadi itu rentan yang layer satunya dapat, tapi yang layer duanya proses bisnis yang ini yang baru juga diakomodasi di bantuan sosial ya. Nah, kemudian tadi aku cerita ya terkait pembagian akses. Jadi aku sangat mendorong bagaimana data itu dibuka seluas mungkin dengan tetap memperhatikan data pribadi. Nah, teman-teman semua, ini ada salah satu case yang menarik waktu COVID kemarin. Kita awalnya itu kan data COVID itu dikekep di tingkat provinsi ataupun tingkat kota. Alhasil apa? Angka tracing kita itu 1:1 selama 1,5 tahun. Bisa dibayangkan, ada satu orang COVID, kontak eratnya berapa? Cuma satu yang bisa di tracing. 1,5 tahun. Angka COVID kita berantakan. Nah, kemudian apa yang kami lakukan? Kita melakukan transformasi. Data COVID nggak boleh hanya tingkat kota provinsi, dia harus dibuka hingga tingkat kepala desa. Kepala desa harus tahu siapa di desa itu ada yang sakit COVID siapa. Hasilnya apa? Angka tracing kita ini meningkat dari awal ini grafik ini 1:1 meningkat ke 1:12 hanya waktu 6 minggu. Ini menggambarkan bagaimana data itu sangat penting. Dan teman-teman semua kadang-kadang berpikir bahwa wah datanya mau saya kekep aja, datanya ini harus disembunyikan, harus macam-macam. Tapi kalau data itu bermanfaat, misalnya pas COVID kemarin, ini hasilnya. Angka tracing kita meningkat 1:12 dalam waktu 6 minggu, karena datanya dibuka di tingkat kepala desa. Dan kalau kerjasama sebagai Mbak Binsa, Mbak Kapitmas, di lapangan untuk membantu tracing. Jadi setiap jam 7 pagi, para kepala desa itu mendapatkan WA. Ini list yang harus kamu tracing. Jadi kayak mereka dapat games, segera di tracing. Seperti itu mereka akan berburu untuk melakukan tracing. Nah anyway, ini adalah gambaran teman-teman semua, bahwa data itu tadi itu, yang kita kumpulkan itu, kita buka, tapi tetap menggunakan ketentuan akses. Nah, akses itu ada pembagian aksesnya. Ini menggunakan bagaimana teori yang ada, bagaimana ada sisi super admin, admin, content, private user, dan public user. Jadi admin itu yang ya bisa mengakses sistem, yang bisa mengakses semua datanya. Admin, kemudian content manager bisa mengelola kontennya, tapi tidak bisa mengakses datanya. Jadi contohnya aku ingin menampilkan analisa ini. Private user. Nah ini kepala desa tadi menjadi private usernya. Dan kemudian public user, orang-orang lain ingin melihat angka COVID-nya, bisa. Tapi apa? Hanya agregatnya. Nah ini pembagian akses data itu penting. Jadi pembagian data akses penting, tetap mendorong keterbukaan data, tapi juga mendorong bagaimana pembagian akses untuk memastikan data-data tersebut tetap aman. Karena apa? Kalau kita hanya mendorong keamanan data, baik. Tapi kalau kita nggak mendorong akses datanya, hasilnya tadi itu COVID-nya tracing rendah. Nah ini dengan data dibuka, diakses dengan rapi, dan bisa diakses oleh kepala desa menghasilkan tracing yang meningkat drastis, dan hasilnya apa? Angka COVID kita menurun drastis waktu tracing yang meningkat. Karena 3T ya, tracing, testing, treatment. Nah anyway, jadi karena matanya diminta dari terkait yang digital citizen, ini mungkin kebetulan aku juga barusan interview Koran Sindo terkait dengan crowdsourcing. Jadi masyarakat itu juga bisa berkontribusi terhadap transformasi digital tanpa harus membuat sebuah inovasi. Jadi masyarakat, misalnya kita ibu-ibu PKK, ibu-ibu masyarakat Karang Taruna ingin kontribusi terhadap transformasi digital, apakah mungkin? Jawabannya mungkin. Dan tidak harus buat inovasi. Salah satu yang menjadi standar dan namanya crowdsourcing adalah bagaimana mencari sebuah sumber daya dari publik secara luas. Kebetulan aku bisa di interview 4 September lalu terkait crowdsourcing ini. Jadi salah satu crowdsourcing yang pernah aku lakukan misalnya drone for sampah. Ini bagaimana masyarakat berkontribusi untuk membantu sebuah warga yang hampir terkena penggusuran. Kita teman-teman, ada sebuah warga yang hampir terkena penggusuran di daerah Jakarta Utara. Kemudian kami menggunakan teknologinya sederhana. Jadi masyarakat saling kolaborasi. Kita menggunakan sebuah drone untuk memetakan titik-titik sampah itu. Jadi waktu itu masyarakat mau digusur karena mereka dianggap sebagai penyebab sampah. Tapi kemudian kita bilang enggak, sampahnya enggak di situ. Sampahnya ini kan namanya sampah ya, air sungai ya, mengalir dari atas ke bawah. Yang buang sampah warga-warga di kota, tapi yang terdampak yang mau digusur malah warga yang di pinggiran, mereka sertifikatnya pegang kota. Nah, kita justifikasi pakai drone itu, dan hasilnya apa? Hasilnya
kayak GameStop Clash of Titans ya. Jadi titik-titik sampah itu kita tandai dan kita laporkan advokasi ke pemerintah. Dan akhirnya warga di situ nggak digusur. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk membuat inovasi apakah harus mahal? Jawabannya enggak. Untuk drone for sampah ini budgetnya hanya 1 juta rupiah. Gimana teman-teman, sih nggak 1 juta rupiah? Kalau di 1 juta rupiah, waktu itu kita sewa drone, jadi nggak beli. Jadi drone-nya sewa. Waktu itu tahun 2017-an, aku cari di Kaskus waktu itu drone buat wedding, ya kan. Jadi masnya tak bawa ke situ, ini mas-mas di kami, mas-mas sewa dulu, mas weddingnya di mana? Nggak ada mas, nggak ada weddingnya, tak bawa ke sungai ini aku nih kan, untuk mainan drone di situ. Kemudian untuk memetakan sampahnya, kemudian malamnya kita undang semua aparatur desa, aparatur di Pemkotnya, cerita itu presentasi, dan waktu mau kita buat rapat itu, warga tak kasih uang kan, tak kasih uang 300.000. Bu, ini buat konsumsi rapat. Mereka menolak. Kenapa nolak? Mereka bilang, mas, nggak usah mas dikasih, udah bermanfaat banget, kita udah nggak jadi digusur. Nah, dan akhirnya kita malah beli pizza kan, dan makan burger, mereka senang banget. Nah, makan pizza waktu itu sebelum. Nah, ini menggambarkan apa teman-teman semua? Bahwa ketika buat inovasi digital, teman-teman semua itu menyentuh langsung ke masalahnya apa? Masyarakat kan buat respect. Jadi jangan ngadi-ngadi, yang sering kalau misalnya ikut KKN itu kan ngadi-ngadi ya. Ini masalahnya ini, kita buat ini, buat tong sampah. Akhirnya masyarakat cuma, Pak, minta uang bukan. Jadi orang terus. Tapi kalau kita buat masalah apa, buat solusi kebutuhan masyarakat, itu akan di tempat masyarakat yang ini di situ. Tak kasih kasih uang. Kita buat mana masyarakat bergerak. Waktu itu kita buat portal untuk pencarian orang waktu Sultan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Dan yang kita juga memberdayakan ibu-ibu PKK untuk mengisi portal Sultan bergerak dan kita selesai dalam 3 hari. Nah, salah satu yang kita berdayakan ibu PKK adalah waktu itu kalau orang gempa bumi kayak gini ini, bantuan yang pertama dikirimkan apa? Biasanya kirimkannya adalah mie instan, ya kan? Nah, ketika kirimkan mie instan, chaos di lapangan. Kenapa? Mereka boro-boro mau masak mie instan, mereka butuh air di situ. Air aja kebagi 2, air bersih sama air bersih sama air buat mandi. Jadi kalau kita kirim mie instan ke sana, yang terjadi apa? Nggak bisa dimasak. Mau pakai matahari tambah keripik malah, ya toh. Jadi nggak bisa dimakan. Nah, karena kejadian itu, nah kita tahu kebutuhan masyarakat tadi itu air bersih dari mana. Kita menggunakan cara yang sangat konvensional. Jadi kita kirimkan relawan di lapangan, mereka nulis di kertas, kemudian kertas itu dibawa ke tempat yang ada internetnya, difoto. Setelah difoto, kemudian kita kirim ke Jakarta di daerah Mampang dengan teman-teman Walhi waktu itu. Kita berdayakan ada 20.000 melihat di bed aplikasi bagaimana melihat bed rumah sakit itu ada berapa bednya, available atau enggak. Nah, untuk monitor itu kita memberdayakan 3.000 relawan, teman-teman. 3.000 relawan yang dimana tiap hari kerjanya tiap 3 jam update bed ini, rumah sakit ini tinggal 10, tinggal 3, minus antri 5 semua. Jadi mempermudah teman-teman semua yang waktu itu sakit COVID butuh itu, nggak perlu lagi datang ke satu rumah sakit ngecek, wah di sini penuh, di sini antrinya 5, aku cari rumah sakit ini, aku ke rumah sakit ini. Dan inovasi ini menyelamatkan banyak nyawa. Walaupun mohon maaf masih ada beberapa yang belum bisa terjangkau, tapi prosentase ini meningkatkan bagaimana pelayanan kesehatan yang lebih merata waktu itu. Waktu Delta, bed rumah sakit itu menjadi pelayanannya menjadi peak gitu. Kemudian kita modern ini pakai relawan 3.000 relawan, dan mereka cuma pakai chatbot di situ untuk melaporkan, akhirnya merata. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pelayanan. Ini adalah contoh bagaimana waktu COVID bed rumah sakit itu tidak hanya sistem, tapi juga ada 3.000 relawan di belakangnya yang membantu di situ. Kaki Lima Jakarta ini juga lucu, proyek yang lucu. Waktu itu kerjakan tahun 2018 sebelum Asian Games.
Jadi teman-teman semua ini adalah bagaimana kita pengen monitor apa namanya pedagang kaki lima dan santai dulu akan lokasi pos-pos masyarakat. Dan teman-teman semua kan sering ngepost tuh makan nasi goreng kebun sirih atau makan ayam geprek di Dembangan, di Jogja. Nah, jadi kan ketahuan lokasi di mana aja dan dapatkan lokasi-lokasi pedagang kaki lima, titik-titik pedagang kaki lima itu kita dapatkannya nggak hanya survei, tapi kita dapatkan dari posting dari yang teman-teman post di sosial media. Dan hasilnya itu jadi juga tidak hanya dikumpulkan di lokasi sertifikasi, cikal bakal banyak pedagang kaki lima yang akhirnya masuk ke GoFood, masuk ke berbagai macam lainnya. Nah, sampailah kita di sesi mini workshop. Nah, teman-teman semua mungkin tadi udah menceritakan banyak hal ya terkait dengan inovasi-inovasi dan kemudian bagaimana transformasi digital, kemudian bagaimana tata kelolanya dan bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi sebagai citizen. Nah, di sini teman-teman semua, aku sesuai teman-teman panitia ada mini workshop. Nah, mini workshop ini teman-teman semua nanti ada games, adalah story-nya ini. Jadi gamesnya story-nya. Kita berbagai minggu ke belakang banyak membahas terkait dengan generasi emas Indonesia emas 1945 50 tahunnya adalah tahunnya dari 45 mencapai Indonesia emas di 2045 ini. Permasalahan besarnya adalah apa? Angka permasalahan mental health meningkat. Kita sudah mempersiapkan semuanya. Pendidikan dipersiapkan, infrastruktur dipersiapkan, kemudian sektor ekonomi dipersiapkan, semuanya roadmap dipersiapkan. Semuanya tingginya dimaksimalkan, salah satu stunting indikatornya, kebencanaan semua. Tapi permasalahan besarnya ternyata oke lah, anak itu nilai sekolahnya bagus, masuk kampus terkenal, tapi ternyata kasusnya mental health-nya bermasalah. Ada permasalahan mental health di sini di anak-anak muda. Peningkatannya kalau dari data yang ada menjadi 9,8%. Berarti 20 juta penduduk, 10% penduduk Indonesia. Dan itu bukan 10% penduduk Indonesia loh, tapi 20 juta penduduk. Kalau kita bicara yang gangguan mentalnya pesat, apa namanya tinggi, itu sekitar 5,5%. Itu data di 2021, baru ini lupa kutip dari Kompas, baru minggu lalu. Dan yang paling krusial, 35% itu berpotensi atau sudah memiliki masalah mental health, tapi belum parah. Berarti ada sepertiga anak muda di Indonesia yang memiliki mental health, permasalahan mental health, tapi belum parah. Dan itu sangat berisiko. Sangat berisiko. Dan itu berisikonya apa? Di umur sekarang yang dimana 20 tahun lagi mereka diharapkan menjadi pemimpin untuk Indonesia yang pas 2045. Kita terlalu bervisi terlalu tinggi, mulu-mulu banyak bahas 2045 infrastruktur macam-macam lainnya, tapi kita melupakan ini. Nah, di sini teman-teman semua, coba aku challenge teman-teman semua, coba pikirkan inovasi semerdeka mungkin ya, ini yang inovasi apa yang teman-teman semua bisa buat satu kalimat aja, boleh dua, boleh tiga inovasi untuk membantu mengatasi masalah mental health di kalangan remaja. Contohnya, aku buat sebuah chatbot. Nah, jadi kalau teman-teman ada ingin diskusi, chatbot itu bisa seolah manusia bisa bercerita, jadi bisa meluapkan ceritanya di situ. Terus kemudian atau aku membuat sebuah platform untuk menghubungkan teman-teman yang punya permasalahan itu untuk chatting, ya kan? Tapi secara anonimus. Jadi
dia bisa chatting dengan siapapun secara positif, dengan psikolog di situ, ada juga ada psikolognya di situ, tapi secara anonimus. Kenapa? Karena misalnya teman-teman yang masalah mikir masalah mental health, misalnya nggak mau diekspos dia jadi dirinya, jadi dibuat anonimus di situ. Atau misalnya aku membuat sebuah games, atau mungkin digital santai aja juga bisa, aku membuat sebuah kanal YouTube yang di situ bagaimana memberikan sebuah tips and trick untuk aktivitas-aktivitas kalau misalnya kita misalnya stres mengalami permasalahan-permasalahan, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua silakan pikirkan gagasan semerdeka mungkin, buat satu kalimat aja nggak apa-apa, dan nanti di sesi akhir akan ada presentasi lagi sekitar 16.30. Nanti akan kita diskusikan, akan kamu pilih secara acak ya, inovasi yang aku pilih dua tuh secara acak. Jadi nggak ada bagus dan jelek, tapi secara acak dua yang dipilih. Semerdeka mungkin buat inovasinya untuk mental health di Indonesia. Ya, jadi waktunya sampai 16.30. Sebelum ini, dan itu nanti teman-teman bisa kirim kemana, gampang banget, cuma kirim ke DM Instagramku @oscarxpi. Jadi teman-teman semua, ini udah masuk nih, cepet banget nih. Jadi Asia Sabina udah masuk nih, ya kan? Siapa lagi nih nanti? Silakan DM, aku tunggu sampai 16.30. Sebanyak mungkin nanti kita akan diskusikan gagasannya. Ya, ya sampai 16.30. DM @oscarxpi. Dah, nah, eh oke ya, semuanya ya. Nggak ada pertanyaan kan? Kalau ada pertanyaan bisa resen, misalnya Instagramnya ketemu atau apa. Kayaknya jadi itu ya. Ya, DM nanti aku akan pilih secara acak sampai 16.30, masih ada 10 menit buat teman-teman semua untuk satu orang bisa satu dua ide ya untuk mental health di kalangan anak-anak muda. Nggak harus aplikasi, jadi mau buat kanal YouTube, mau buat digital apa, bebas. Yang penting ada unsur digital, tapi nggak usah aplikasi. Nggak harus aplikasi. Teman-teman semua biar bisa bebas membuat karya dan semerdeka mungkin. Jangan takut idenya jelek, jangan takut idenya kacangan gitu, enggak. Semuanya bebas. Oke, aku lanjut ke slide selanjutnya sampai teman-teman pikir idenya. Nah, jadi teman-teman semua, eh, aku diminta panitia untuk cetak career pathways. Ini chat ya. Ya, sebenarnya plan karir kita itu gimana sih, dan karir kita untuk dua ke depan itu seperti apa? Nah, eh karir ke depan ini memang menarik ya teman-teman semua ya. Ini ada beberapa hal yang aku sempat bahas juga. Jadi aku sempat diwawancara Kompas waktu awal COVID. Waktu awal COVID kan semua orang bingung itu. Kira-kira ke depan seperti apa teknologi di apa secara global di Indonesia seperti apa. Kemudian aku diinterview dan aku bilang ada tiga hal sebenarnya. Mobilitas akan berkurang. Contohnya apa? Ini kita aja ini kelas online. Jadi yang awalnya banyak kelas seminar offline itu kan berkurang. Kemudian yang kedua lebih banyak teknologi. Jadi tangan teknologi, kemudian ngirim surat teknologi, ya toh. Kemudian apalagi misalnya biasanya kita tanda tangan skripsi gitu kan, harus nungguin dosennya gitu. Teknologi dan lain-lain. Yang ketiga, otomasi lebih banyak. Otomasi lebih banyak maksudnya apa? Yang sebelumnya kita buat email nulis sendiri, sekarang pakai AI lebih cepat, jadi otomatis, ya toh. Sebelumnya kita ngedit foto harus milih brightness-nya sendiri, harus milih foto susah ya kan. Edit foto pakai filter cepat, tinggal masuk. Jadi waktu COVID ini termasuk yang di industrial ya, itu salah satu yang otomasi yang banyak itu adalah penggunaan robot. Jadi teman-teman semua, contohnya pernah bantu perusahaan di sebuah provinsi industri, kita menggunakan robot di tempat kita. Kemudian mereka harus melekat orangnya dan hanya disisakan dua orang sebagai operator. Nah itu contohnya, dan kemudian ketika menyeleksi ya, jadi puluhan orang, kemudian untuk memilih dua orang yang jadi operator tadi itu, apa yang mereka pilih? Semuanya lulusan SMK sama, dan kemudian semuanya lulusan sama pengalaman kerja yang dipilih karakternya. Ini contoh. Jadi otomasi banyak robot.
sambil jangan lupa ya 16.30 untuk itu submit. Nah ini informasi digital tuh seperti ini efeknya ke pekerja. Ini lucunya artikel ini jadi artikel yang viral. Kenapa? Karena sampai jadi soal ujian nasional. Kasihan juga ya, ini nggak tahu. Waktu itu ada ujian nasional SMA, aku searching ini, ternyata jadi soal ujian nasional SMA. Jadi kasihan anak-anak SMA udah mikirnya keras kayak gini. Ini jadi viral karena jadi soal ujian dan banyak digunakan untuk literatur referensi akademik teman-teman mahasiswa. Jadi ini hal yang terjadi ketika COVID-19. Ini juga salah satu pendiri teori industri 4.0 juga menceritakan terkait dengan dalam dunia sekarang itu yang berkembang itu bukan orang yang besar tapi orang yang cepat. Ya teman-teman semua kalau merasa aku lulusan UGM, aku lulusan UI, aku lulusan ITB merasa besar, ya kan? Itu belum tentu juara. Kenapa? Karena yang penting ada orang yang cepat. Banyak perusahaan besar yang akhirnya tumbang, dikalahkan sama perusahaan yang kecil-kecil gitu. Jadi teman-teman semuanya bayangkan jadi di industri sekarang seperti itu. Kalau teman-teman merasa sedang sudah lulusan kampus terlama, kemudian dia merasa sombong, nah itu harus diwaspadai karena dalam dunia sekarang tuh yang penting bukan masalah besar atau enggaknya, tapi cepat atau enggaknya. Dan PM-nya Singapura pun juga bilang gitu, banyak kerjaan yang hilang karena COVID ini mempercepat disrupsi digital. Nah, ini adalah yang terbaru. Kalau teman-teman semua melihat tren pekerjaan di 2027 seperti ini. Jadi ini World Economic Forum yang terbaru. Ada 10 pekerjaan yang akan growing sangat cepat dalam 10 tahun, dalam 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. AI spesialis tentang otomasi, sustainability spesialis. Ini menarik. Kenapa sustainability spesialis? Karena melihatnya itu lebih ke arah bagaimana menciptakan hal sustainable dari sisi lingkungan, energi, BI analyst, information security, fintech engineer, data analyst, scientist, robotic engineer, electro-technology engineer, agriculture, equipment operator, dan digital transformation specialist. Ini apa yang bawah? Yang lucunya kenapa ada digital transformation specialist? Karena ini yang bertugas untuk melakukan transformasi dari bisnis-bisnis konvensional ke dalam bisnis yang digital. Makanya dari digital transformation specialist menjadi hal yang job yang menjadi populer. Makanya kalau ada tanya-tanya kerjaannya Oscar digital transformation expert, kok aneh title-nya. Sebenarnya bukan hal aneh karena ini akan menjadi pekerjaan yang sebenarnya menjadi tren. Tapi belum orang belum paham banyak terkait dengan digital transformation specialist. Dan kemudian declining bank karena semuanya udah digital. Pengirim surat karena apa? Ya semuanya udah pakai email. Ini teman-teman semua mengirimkannya pakai DM, Instagram lagi. Dan kemudian kasir, oh nggak harus accept, bisa kok dikirim DM-nya. Ya, itu bisa kok. Ini udah masuk banyak nih. Matthew, Koman, Daniel, CV, Liza, Awiaf, Yusron, Nindi, Yusri, ya masuk banyak. Jadi bisa kok teman-teman. Nah, terus data entry juga nggak perlu karena semua udah otomatis. Administratif juga, accounting, bookkeeping. Nah, kemudian yang paling menjengkelkan ya legislator dan officials. Kenapa legislator dan officials menjadi hal yang nggak berkurang? Kenapa? Karena semua kebijakan sudah berdasarkan AI. Aku pernah buat satu teori yang sama namanya Government 4.0, di mana tanda kutip agak ngeri. Kalau teman-teman lihat Terminator kan mulai karena bilang bahwa kesimpulannya bahwa untuk dunia ini tetap aman, populasi harus dikurangi. Ya, AI yang buat dan dia menjalankan otomatis semuanya. Apakah kejadian di dunia ini mungkin aja bisa seperti itu, ya kan? Jadi AI digunakan untuk membuat sebuah kebijakan. AI digunakan untuk membuat sebuah kebijakan. Jadi dia bilang, oke, cara menghilangkan polusi udara di Jakarta. AI-nya gimana? AI-nya misalnya mobil dikurangi, ya, gitu. Nah, kalau
Kalau cara destruktifnya gimana? AI-nya menyarankan cara paling cepat untuk mengurangi mobil, menghancurkan pom bensin. Ya udah kejadian tuh, pom bensin dihancurin, mobil nggak bisa kemana-mana. Polusi yang kurang. AI-nya salah nggak? Enggak. Nah, ini yang menarik. Jadi legislator pun juga akan mungkin berkurang. Karena apa? Karena semua kebijakan kan berbasis AI. Statistical Finance Insurance Clerk juga, dan kemudian door-to-door sales workers juga nggak ada. Karena semuanya marketing berbasis digital. Ini teman-teman semua gambaran ya, bagaimana trend job yang ada di dunia sampai 2027. Masih ada waktu 2 menit, teman-teman jangan lupa post idenya. Ini di rumah banyak banget, rame banget. Aku pilih acak. Jadi aku nggak pilih terbaik ataupun yang paling bagus, tapi aku pilih acak. Jadi teman-teman semua jangan takut ngirim intinya karena aku pilih acak ya. Nah, terus, nah teman-teman semua, uh, dalam mengantisipasi ini pekerjaan yang declining, dan tim di Columbia, kita merumuskan sebuah algoritma, sebuah teknologi, metodologi, bagaimana untuk mengetahui potensi dari seseorang itu seperti apa. Jadi ini kita buat tahun 2020-an, jadi sempat viral di mana-mana, karena kita buat algoritma yang cukup unik. Jadi algoritma untuk menentukan seseorang ini cocok nggak sih kuliah di jurusan ini, menggunakan analisa AI. Jadi kita gunakan untuk segmennya untuk anak-anak vokasi waktu itu. Jadi kita pernah dapat case kan, sampai sekarang pun mungkin penyerapan kerja paling susah di vokasi, lulusan anak-anak SMK. Kenapa? Karena anak-anak SMK itu sebagian besar kita identifikasi terpaksa. Mereka lulus diharapkan langsung dapat kerja, tapi nggak sesuai dengan passion mereka. Jadi kita sempat ketemu Ria Ricis. Ria Ricis lulusan SMK. Dia di YouTuber terkaya kedua di Indonesia. Nah, passion dia di YouTube situ, tapi untung orang tua yang memperbolehkan. Tapi banyak orang tua yang lain nggak memperbolehkan mereka kuliah SMK perkapalan, diharapkan jadi mengurus kapal, sukses ternyata enggak. Nah, dengan kami menggunakan algoritma juga namanya Vocatines waktu itu, di saat kami di Columbia, kita pakai AI untuk tahu uh, ternyata dia tuh passionnya di mana. Dia membuat resume-nya sesuai passionnya belum. Dan ketika dia membuat AI-nya itu, kita identifikasi karakternya, kita akan rekomendasi juga pekerjaan apa yang cocok buat kamu. Dan ini contohnya kita testing algoritmanya itu menjadi ini yang jadi rame waktu itu, karena banyak anak-anak SMK yang akhirnya menemukan passion yang menggunakan AI. Nah, ini ada contoh bagaimana teman-teman semua dalam menghadapi pekerjaan dan masa depan. Itu tidak hanya mencari apa namanya, ya kadang-kadang harus ada kemerdekaan diri kita sendiri juga. Ya, teman-teman semua. Aku yakin teman-teman semua masih ada banyak orang tua pengen jadi ini gitu kan. Itu bagus. Tapi teman-teman semua tua juga harus mampu memberikan sebuah wawasan ke orang tuanya, misalnya ke depan kerjaan tuh seperti ini loh. Ke depan kerjaan tuh akan seperti ini. Jadi misalnya dulu pekerjaan favorit jadi dokter, nah, ya kan? Nah, kemudian teman-teman bilang, dokter sekarang gantikan ini loh, telemedicine kayak gini. Nah, macam-macam. Jadi adalah bagaimana meyakinkan menjadi hal yang penting untuk menjadi, karena tren kerjaan itu terus berubah. Jadi jangan hanya menganggap itu sekarang itu bagus, tapi lihat yang ke depan seperti apa. Anyway, jadi sebelum ini assignment nih sebagai jadi quote terakhirnya, transformasi digital atau ditinggal. Cuma beda berapa huruf ya antara digital dan ditinggal. Kira-kira gitu ya untuk teman-teman semua. Oke, aku bagikan kena salah dulu sambil aku lihat ini ya, post-postnya. Ya, thank you. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Oscar. Insightful sekali ya sesinya. Aku aja jujur sebagai public policy major jadi tertarik untuk jump in technology industry, Mas. Technology innovation. Oke, teman-teman semua. Di sini aku bakal nyoba jelasin mini assignment ya, seperti biasa. Kita akan membuat refleksi dalam kurang lebih 150 kata untuk PR-nya ini, teman-teman. Bagaimana latar pendidikan teman-teman yang berbeda nih, beragam-ragam kan ya, ada dari Fakultas Psikologi, Ekonomi, dan sebagainya.
Dan insight yang sudah diterima di sesi kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk meniti karir di bidang transformasi digital dan digital governance. Nah, teman-teman nanti tulis di kurang lebih 150 kata dan disubmit lewat Learning Management System gelanggang inovasi kreativitas. Nah, karena nanti juga akan ada pemenang ya di sesi workshop ini, akan dipilih sama Mas Oscar sendiri. Nanti kita akan komunikasi melalui Instagram kita, yakni gik.ugm. Jadi jangan lupa di-follow, dan nanti kalau misalnya sudah ada list pemenang dari Mas Oscar nih, siapa yang beruntung, jangan lupa kirimkan alamat kalian ya ke DM Instagram kami. Dan nanti kami akan proceed untuk siap-siap mengirimkan hadiahnya pula. Nah, gimana nih Mas? Udah banyak banget ya Mas ya yang masuk DM-nya dari teman-teman. Pasti inovasinya nih pada keren-keren sih teman-teman di sini. Apalagi di sini aku juga yakin banyak yang kayak aku ya, Gen Z gitu. Mental health issue tuh salah satu yang paling kritikal di generasi kita memang. Bentar ya, ini ya. Satu lagi bentar. Siap, Pak. Nah, teman-teman juga kalau misalnya punya pertanyaan yang belum bisa terjawab mungkin di sesi ini, bisa langsung mengisi Google Form bit.ly/questionspool TD6 ya, untuk submit pertanyaan yang teman-teman punya terkait substansi di materi kelas kali ini. Nanti kita akan share jawabannya di Instastory kami, gik.ugm. Nah, udah Oke, Pak. Mas, udah. gimana Mas? Coba deh, aku Nah, pengen yang teman-teman coba yang dapat love like dari aku ya. Karena aku nge-like tuh, dapat love. Coba open cam deh. Coba nah, dicek masing-masing. ayo teman-teman yang message-nya di like sama Mas Oscar, Oh, langsung open cam yuk, yuk. jangan jangan ngadi-ngadi loh. Yang jangan ngadi-ngadi kalau nggak di-like masalah like di kepedean tuh. Ayo teman-teman yang udah di like nih message-nya, DM-nya. Coba Ayo open on. cam. Aku panggil namanya ya. Pertama Hanan Fakira 5W. Hadir Kak, hadir Pak. Mana 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 mana. Suara saya Mana masuk. mana Hanan? Ini oh Rima Wibowo ya. Halo. Halo Rima. Sama satu lagi, siapa yang di like di sini ayo? Ada Ayo. rasa nggak? Nindi Ruzi. Oh, Nindi Rozi. Tuh. Ayo open mic biar aku bisa. Nindya Fairuzi bukan ya, Mas ya? Betul, betul. Ini di Nindi Ruzi ya sama ya kan? Iya, iya. Halo, Mas. Oke, sudah di spotlight nih, Malam. Mas. Boleh langsung di interview, Mas. Ya. Oke. Nah, eh, boleh nggak? Aku pengen dengar nih coba teman-teman cerita inovasinya seperti apa dan supaya teman-teman lain cerita. Dan jangan panjang-panjang ya. Kan dalam sebuah teori inovasi ada namanya elevator pitch. Jadi bagaimana teman-teman bisa cerita secara cepat seperti naik lift. Tiba-tiba di lift pas buka lift ketemu Pak Jokowi gitu kan. Pak Jokowi terus Pak ide saya gini 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 tapi waktu cepet sebelum Pak Jokowi keluar lift. Nah, jadi teman-teman coba cerita idenya saya cepet ya. Aku pengen dengar dong dari siapa dulu ya? Dari Rima kemudian India ya. Kenalin ya dari jurusan apa sama univnya mana. Oke, Suara saya masuk nggak ya? masuk 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 yuk. Jadi saya dari jurusan Ilmu Komputer UGM dari Fakultas MIPA. Woi kok sama? Woi. Yo, lanjut lanjut aja. Monggo monggo. Untuk inovasinya itu saya merencanakan membuat seperti aplikasi musik yang bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Misalkan orang kena mental health itu kan biasanya karena ada alasan tertentu. Misalkan kalau alasannya itu karena dia terpikirkan oleh mimpinya yang tidak tercapai gitu. Terus dia mencari kata yang sesuai dengan apa yang bisa membantunya gitu. Kalau melalui musik itu kan bisa ada menemukan lirik yang sesuai dengan apa yang dia rasakan. Siapa tahu setelah mendengar musik itu jadi lebih termotivasi gitu. Oke. Jadi musik yang sesuai dengan moodnya. Jadi Iya. kesukaan musik apa Rima? Eh, K-pop sih biasanya. Band favoritmu apa? Band favorit. TXT namanya. Oke. Oke. Sip. Thank you Rima untuk idenya. Jadi
eh, supaya nggak stres, ngetik sesuatu, lagunya sesuai dengan moodnya. Mantap. Selanjutnya, Nindya, silakan. Halo Mas, oke suaraku bisa kedengaran kan ya? Bisa silakan. Terdengar Yuk. jelas kan ya? Oke, iya. Salam kenal Mas Oscar dan teman-teman di ITNA semuanya. Nama aku Nindi. Aku saat ini sebagai mahasiswa pra-MBA di Magister Manajemen UGM. Kalau dari inovasi digital yang aku usulkan mengenai mental health itu, sebenarnya seperti digital diary. Jadi memang sebenarnya ini dari pengalaman aku pribadi juga, memang karena dari saran yang diberikan beberapa psikolog yang pernah aku temui, ternyata memang sebenarnya intinya para orang-orang yang sedang struggle dalam mental health itu sebenarnya gimana sih bisa menyampaikan emosinya dengan lebih apa ya terstruktur, maksudnya dalam artian jadi bisa tracking seperti apa moodnya hari itu, apa yang sedang mereka rasakan, activity apa yang sedang terjadi, gitu seperti apa. Karena jika mau sudah di tracking datanya, jadi terlihat polanya dan bisa direfleksikan juga. Jadi seperti apa mengatasinya. Jadi maksudnya kalau memang ternyata nanti perlu sebenarnya kan lebih perlu didengarkan saja tanpa tanggapan ataukah hanya untuk sharing butuh saran. Nah, itu dari digital daerah itu bisa dilihat misalnya, oh ternyata saat ini moodnya sedang turun. Mungkin perlu bantuan misalnya cerita ke teman, misalnya peer-to-peer counseling. Atau misalnya ternyata butuh bantuan gawat darurat, atau emang benar-benar butuh bantuan ahli, nanti bisa terlihat dari situ datanya. Jadi lebih ke digital diary, tapi interaktif dan juga bisa men-tracking kondisi mental kita. Mantap, thank you, Nindi, untuk idenya. Jadi penting ya, jadi namanya mood tracker ya berarti ya. Jadi untuk Betul. identifikasi moodnya seperti apa ya. Iya. Halo, Terima putus-putus nggak? kasih. Gak apa, Halo, thank you ya Mas Oscar. Halo. Iya, agak putus-putus ya. tes. Kok kayaknya putus-putus sih. Iya, Halo. Oh, udah masuk ya? Oke. iya, oke. Ya, Ah, ya. sip. Thank you Mas Oscar. Yap, thank you ya untuk ide. Jadi mood tracker. Jadi, ya. Halo, 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 putus-putus kah? Halo, Iya, lumayan putus-putus, Mas. Tapi lebih baik dari sebelumnya. putus-putus di aku apa di kalian ya? Kalau di aku nge-receive Masnya putus-putus, Mas. Coba. Masih putus-putus nggak? Gimana dari teman-teman yang lain? Kalau dari saya sendiri masih putus-putus, Mas. Masih putus-putus, Kak. Sama. Tes. Kok bisa ya? Bentar. Sebentar. Halo. Oke, Mas. Halo. Seperti sekarang sudah lebih jelas. Sudah lebih jelas ya, semoga ya. Oke, sip. Ya, jadi thank you ya, Nindya sama tadi siapa? Rima ya. Untuk gagasannya sih. Ini ada satu contoh ya bagaimana buat inovasi transformasi digital tadi. Ya, tadi ada Nindya, bagaimana mood tracker dan juga Rima terkait dengan apa namanya tadi? Terkait dengan lagu. Ya kayak gitu. Jadi buat inovasi ya semerdeka mungkin. Jadi jangan takut jelek, jangan takut salah, tapi yang penting buat bebas mungkin, sekreatif mungkin buat teman-teman semua. Anyway, masih ada waktu di sini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, ada pengen Q&A, silahkan ya. Aku kembalikan ke Salsai. Oke, terima kasih banyak, Mas Oscar. Nah, teman-teman kira-kira nih, dengan sisa waktu yang ada, teman-teman ada yang mau raise hand nggak untuk bertanya hal-hal yang mungkin beberapa tadi juga sudah ada yang submit ya lewat question box. Mungkin boleh di
di sesi ini disampaikan ke Mas Oskar langsung dengan cara raise hand. Teman-teman ada yang mau bertanya kira-kira? Ada Pak, ada Mas ini dari Elza Azalea Maheswari. Boleh on mic, Elza? Selamat sore Kak, apakah suara saya Terdengar dengan jelas. baik? Selamat sore Kak Oscar, terima kasih telah berikan kesempatannya pada saya. Sebenarnya saya ingin bertanya Kak, mengenai hal di balik layar dari pemaparan yang telah Kakak sampaikan. Jadi saya penasaran mengenai bagaimana sih Kakak memulai dari mendapat data permasalahan yang ada, lalu Kakak memulai untuk mencari inovasi melalui brainstorming mungkin atau dengan manage tim kakak untuk mendapatkan inovasi itu, lalu pengaplikasiannya sampai inovasi itu digunakan oleh eh, masyarakat tersebut. Jadi kayak step by step-nya itu bagaimana Kak? Mungkin dari saya itu Kak. Oke, thank you Elsa. Jurusan apa? Iya, Kak. Perkenalkan saya Elza Zaya dari jurusan Astronomi Institut Teknologi Bandung. Sip, thank you. Ya, jadi sebenarnya thank you pertanyaannya penting banget buat teman-teman semua. Jadi salah satu hal yang utama dalam melakukan transformasi itu apa? Teman-teman semua harus hobi cari masalah. Pusing banget. Ya kan? Jadi kalau teman-teman semua ditanya hobinya apa? Cari masalah. Ada satu quotes penting ini. Teman-teman nanti boleh nih di post di story juga, ini post story answer ya. Di setiap ada masalah, di situ ada inovasi. Ataupun di setiap ada masalah, di situ ada transformasi. Iya kan? Karena kenapa? Kalau di setiap ada masalah ada inovasi, kenapa? Pas kalau teman-teman semua nggak ketemu masalah, itu teman-teman semua yang nggak bisa buat inovasi karena unsur utama dari pembentuk inovasi adalah masalah. Nah, kadang-kadang orang-orang yang nggak mau mencari masalah itu adalah orang yang bisa di comfort zone. Jadi kalau misalnya, oh aku nggak tahu tuh solusinya gitu, wah, itu nggak akan nyetop inovasi. Tapi kalau teman-teman, waduh ini ada masalah ini, masalahnya susah ini dan butuh diselesain. Di situ ada peluang inovasi pasti. Ya teman-teman semua, ini hal pentingnya. Jadi Elsa, apa yang dilakukan pertama adalah cari masalah. Ya, jangan pulang-pulang nanti nanyain orang tuamu dari kelas apa. Aku disuruh cari masalah, bukan aku yang cari masalah ya, tapi aku disuruh cari masalah untuk buat inovasi gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi setelah cari masalah, kemudian apa yang dilakukan? Kalau aku biasanya menggunakan metodenya design thinking, human centered design untuk manusia. Design thinking itu bagaimana? Uh, aku punya slide-nya sebenarnya, tapi nggak tak masukin. Nggak, Kak. Tapi nggak apa deh, kapan-kapan aja di sesi selanjutnya aja. Nah, jadi tahapannya pertama adalah bagaimana kita bangun empati dulu, understanding masalahnya apa, ya kan? Setelah understanding masalahnya apa, kemudian kita mikirin gagasan solusinya seperti apa, ya kan? Setelah mikirin gagasan solusinya apa, di dua-duanya ini ada tahapan namanya prioritisasi. Masalah itu banyak, pilih yang paling prioritas yang mana, solusi banyak, pilih solusi yang paling prioritas yang mana. Ketika ada tahu solusinya apa, buat itu uji coba secara prototipe atau perwarupannya. Ini kadang-kadang orang yang kelewatan banyak. Orang-orang bikin solusinya ngawang-ngawang. Masyarakat desa kekeringan air, ya toh? Jawaban solusinya apa? Pemberdayaan masyarakat desa. Pusing nggak kalau, ya kan? Masyarakat desa kekurangan air, solusinya pemberdayaan masyarakat desa. Ya kan? Solusinya apa? Optimalisasi potensi sumber daya desa. Pusing nggak? Kenapa pusing itu? Ngapain gitu kan nggak jelas, nggak awang-awang. Nah makanya dengan design thinking kita pikir, oke, solusinya harus tangible, bisa disentuh, bisa dirasakan. Masyarakat desa kekurangan air, solusinya apa? Menyalurkan air dari daerah terdekat, membawa pompa air ke desa itu untuk menyuntik lebih dalam. Jelas. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Uji coba dulu. Uji cobanya jangan langsung muluk-muluk. Kenapa muluk-muluk? Kadang-kadang orang langsung
Mama langsung pikir bawa pompa dari pompanya langsung ke sana beli macam-macam, udah mikirin cari uang macam-macam ya toh. Sampai sana ternyata fail, memang nggak ada air di situ. Nah, sebelum melakukan itu ada proses apa namanya uji coba. Uji cobanya itu biasanya apa? In, in simple, gambar pompa airnya di kertas, ya toh, bawa ke warga kampung situ. Pak, Bu, saya mau bawa pompa air gambar gini ke desa ini, cocok nggak? Ya nanti Mas, wah cocok banget. Dicoba dulu yuk, pakai apa? Pakai bambu, ditunjuk. Pas bambunya ditunjuk, ternyata di dalamnya ada airnya. Wah ini bisa nih. Baru mikirin pompanya dibeli beneran, macam-macam lainnya. Nah itu. Jadi sebelum itu. Nah kemudian setelah itu diimplementasikan dan di scale up. Jadi tahapan itu nanti mungkin teman-teman semua nanti mungkin di kelas yang lain kita akan bahas banyak terkait dengan building innovation from zero ya. Nah kemudian yang paling penting juga Elza yang kedua, bagaimana kita bisa sebenarnya cari masalah, mudah cari masalah. Jadi jangan mahasiswa jangan kupu-kupu, ya kan? Tapi berbanyak nongkrong-nongkrong, nongkrong di perpus, nongkrong di kafe-kafe, nongkrong di warteg, ya, gitu. Kalau kamu cuma pulang nggak ada masalah. Masalahmu mungkin cuma galon aquanya habis, ya kan? Tapi kalau kamu ke warteg, teman-teman mau ketemu masalahnya. Salah satu cerita yang konyol, Facebook itu ditemuin gara-gara masuk gubuk, duduk di kantin, ketemu masalah, ceweknya apa temennya nggak cepet-cepet dapat pacar. Coba kalian teman-teman lihat filmnya Masuk Gubek yang apa namanya Social Network ya, kalau saya lihat ada satu section atau di YouTube aja tuh Masuk Gubek duduk di kantin, ternyata dia dapat ide Facebook gara-gara apa teman-temannya nggak dapat pacar. Nah, dia bilang Facebook. Coba Masuk Gubek pulang. Masalahnya cuma mikirin masalah galonnya habis di rumah kan. Di sana nggak pakai galon ya pakai pam ya. Ya, jadi gitu. Jadi itu. Jadi banyak keluar, banyak ikut kegiatan. Dan kegiatannya jangan linear. Astronomi, aku pernah ikut simposium astronomi di Berkeley tahun 2017. Random nggak? Aku backgroundku IT, banyak kesehatan, tapi aku pernah ikut simposium astronomi di Berkeley 2017. Waktu itu aku lagi ikut bagaimana lihat investasi di bidang astronomi seperti apa trennya, dan kan meningkat ya gara-gara SpaceX kan. Gara-gara SpaceX itu meningkat dan kemudian ada teknologi yang lain. Nah, kayak gitu ya gitu. Walaupun backgroundku IT, tapi aku ya ingin tahu itu karena aku ingin tahu masalah sana apa. Jadi kita dapat background yang lebih luas. Dah, semoga bisa dapat inspirasi. Terima kasih banyak, Kak. Sangat menginspirasi. Thank you ya. Luar biasa sekali. Selanjutnya, Thank you, Mas. Kita undang satu lagi mungkin ya, Mas ya? boleh. Oke, satu lagi teman-teman tadi udah ada yang raise hand nih. Sambil kita nunggu ada teman lagi yang raise hand, iya itu keren banget ya Mas, bener the importance of human-centered design ya Mas ya. Bener-bener bisa langsung ngasih solusi ke pain point yang lagi dialami sama masyarakat-masyarakat di Indonesia. Nah, teman-teman ada yang kira-kira yang mau raise hand dan bertanya lagi langsung ke Mas Oscar nih? Ada nggak? Tadi tuh ada yang raise hand barengan sama Kak Elza Azalea. Nah, Yusuf ini. iya ini ada Kak Yusuf. Silakan on mic Kak Yusuf. Oke, suara saya sudah bisa terdengar dengan baik ya. Yuk, Sudah. Terima kasih. Jadi, kenapa saya Yusuf Abdul Arifin, saya dari UNS, dan saat ini saya sedang menjalankan program pendidikan profesi guru. Dan cukup beberapa kali berinteraksi dengan guru di lingkungan sekolah. Nah, ketika saya mencoba mendigitalisasi beberapa hal terkait dengan administrasi pendidikannya, butuh berlembar-lembar kertas gitu. Jadi dalam satu pembelajaran itu butuh berlembar-lembar kertas untuk sekedar mencukupi ketentuan administrasi gitu. Nah, saya coba membawa itu ke ranah digital, termasuk sampai ke penilaian dan lembar kerja peserta didik. Itu intinya saya mencoba mendigitalisasi hal yang masih bersifat tradisional dari kertas-kertas tugas dan penilaian seperti itu. Nah, ketika saya melakukan itu dan saya memberikan juga saran tersebut ke guru-guru yang lain, beberapa dari mereka malah melakukan resistensi gitu. Jadi mereka malah mengatakan, ngapain sih ke situ? Biasanya aja gini tuh bisa loh. Misalnya didik itu dalam ranah tradisional gitu.
dengan cara tradisional itu bisa, ngapain saya harus belajar teknologi supaya uh, supaya bisa mengerjakan hal yang saya sarankan gitu. Mengapa gitu? Akhirnya di situ ada kayak stagnasi gitu. Padahal kalau dengan teknologi ya, ya kita nggak butuh kertas pertama kemudian semua lebih lebih tertracing dengan baik begitu. Jadi kalau di pendidikan itu dalam satu pembelajaran itu ada kita membuat suatu kayak rancangan rencana pembelajaran dan sebagainya. Kalau digital, kalau kita membuatnya secara digital itu tracingnya itu akan lebih baik gitu. Di sisi lain nanti ketika ada supervisi sekolah, hal itu juga bisa kita cek, kita perbaiki dengan baik daripada kita membuat secara paper based gitu. Terima kasih. Nah, bagaimana cara mengatasi apa namanya resistensi terhadap digitalisasi ini? Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Siap, Mas Yusuf, salam kenal dari ITS ya, dari mana? Dari UNS. Apa? UNS, Universitas 11 Maret. Oh, UNS, jurusan apa? Saya dari pendidikan. Pendidikan. Kebetulan aku juga ini loh, juga mentor buat program inkubatornya UNS. Soal Innovation Hub ya? Iya. Aku mentor juga. Waktu itu. Ya, ini harusnya UGM juga sama nih. Ya, sama-sama itu. Aku mentor setiap Sabtu 2 minggu sekali. Jadi seneng lah. Siapa itu juga tuh, Mas Yusuf. Ya. Ya, jadi aku ingat banget terkait paperless nih, KKN. Waktu KKN kan sama ya. Mahasiswa disuruh ngisi burang yang panjang itu, ya nggak Mas Yusuf? Ya kan? Mas Yusuf alami juga nggak ya? Nah, waktu 2012, aku kan koordinator KKN. Aku cerita loh, jadi 2012, terus rektorku itu yang sekarang jadi menteri. Yang aku cerita. Rektorku yang sekarang jadi menteri. Yang salah satu inisiator buat GIK juga. Jadi waktu itu pembekalan KKN, rektornya buka, terus ada program KKN, pas tanya jawab aku berdiri. Aku langsung berdiri, langsung protes gini. Pak, bapak-bapak di depan ya, bukan mengurus kampus. Semuanya ini kalau KKN, ngurus ngisi paper yang panjang kayak gini, siapa yang mau baca? Belagu banget waktu. Siapa yang mau baca, Pak? KKN panjang ini. Memang kita 90 hari KKN tujuannya cuma ngurus paper sepanjang ini, kan? Jawabannya dari Bapak Rektorku yang jadi menteri sekarang ini simple banget. Mas Oscar, besok pagi sarapan sama saya. Pusing gawe. Wah, media pakai ya, di DO, jangan aku belagu. Gitu. Nah, waktu itu dibilang gitu, Mas Oscar besok pagi sarapan sama saya. Waduh, media pakai, ya udah pasrah aja. Datang pagi naik motor sarapan gitu di sebuah tempat itu. Ternyata sependapat. Bapak Rektorku ini yang sekarang jadi menteri. Gitu. Beliau bilang juga, yaudah kita sekarang pikirin solusinya bagaimana. Solusinya akhirnya kita konversi semua laporan KKN dalam bentuk video. Jadi pas beliau presentasi kemana-mana, hasil KKN apa-apa, kan nggak bisa kalau sebelumnya dia harus presentasi borang apa aja, nggak lucu. Sekarang dia punya video. KKN, kampus, yang menyebut UGM. Nih hasilnya. Bangun sumur, bangun jembatan, video semua, bagus. Dan semenjak itulah KKN UGM kertasnya berkurang 70%. Resistensi yang besar waktu itu. Waktu itu dia bilang, wah ini pendanaannya, pelapornya gimana, administrasinya gimana. Mau bilang ya mereka nggak apa namanya tetap aku tabu kok. Dicek aja videonya. Kalau nggak percaya tetap jalan aja ke lokasinya. Malah kalau tulis kertas kita nggak tahu tuh jadi apa nggak. Kalau ada video mereka nggak bisa ngapusi, ya toh? Nggak bisa ngapusi resistensi aja karena itu kita meyakini nggak bisa ngapusi. Bangun jembatan, kan sebelumnya kan terus bangun jembatan sepanjang ini di kertas. Tapi besoknya bangun video, apa pakai video, jadi nggak bisa ngapusi. Kalau pakai ngapusi ngedit video pakai itu nggak bisa. Nah, saya masih pakai borang ya, tapi nggak sepanjang dulu. Dulu lebih panjang lagi. Nah, jadi itu gambarannya. Jadi resistensi pasti ada. Nah, tapi kadang-kadang yang kita mulai adalah bagaimana kita mulai ya anak-anak muda itu yang selalu aku dorong. Anak-anak muda itu yang harus memberikan contoh bagaimana efektivitas transformasi digital. Jadi dua step. Step pertama, anak-anak muda yang menjadikan inisiatornya untuk melakukan digitalisasi tadi, ya.
Dan yang kedua, step yang kedua ini yang sering kelupaan. Dan aku selalu mention nih di kesehatan juga sama. Banyak yang masalah soal digitalisasi. Anak muda ketika mereka ada kasih ide juga harus bertanggung jawab untuk mendampingi. Ya kan, mendampingi. Jangan kalian belagu, semuanya harus pakai gini loh, digital. Habis itu kalian buat sistemnya, lepas. Nah, jadi coba buatkan dan dampingi orang-orang senior ini supaya mereka ada yang fasih. Ketika mereka udah nyaman, mereka nggak resisten lagi. Itu pun tipsnya. Jadi semoga bisa menjawab ya Mas Yusuf ya. Jadi dua tugasnya, transformasi dan dampingi. Kalau cuma transformasi aja pasti resisten. Tapi mendampingi, mereka akan merasa nyaman karena mereka didampingi. Jadi nggak akan takutan untuk menggunakan digitalisasi. Gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan coba. Sama-sama. Yes. Kalau ada quotes menarik boleh di-post, di-mention di story gue ya. Jangan lupa, ntar aku di-post. Aku fallback juga. Sip, aku kira gimana Salsa? Cukup? Baik, Mas. Mungkin kita cukupkan ya sesi untuk kali ini. Yap, Oke, jam terima kasih. Oke, terima kasih sebanyak-banyaknya ya Mas. Kami ucapkan kepada Mas Daniel Oscar Baskoro atas ilmunya, kenalin kita sama perjalanan Mas pribadi dan seluruh achievement dan inovasi-inovasi Mas yang keren banget. Semakin motivate us untuk belajar dan berdampak, dan kayaknya teman-teman di sini juga sama Mas kayak aku, jadi interested banget untuk bisa masuk ke dunia teknologi innovation. Bila juga berterima kasih ke teman-teman yang udah hadir di sesi kali ini. Semoga menyenangkan dan pastinya banyaklah ilmu yang bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan. Dan Bila dan segenap tim GIKA juga minta maaf dengan sangat kalau ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang mengenakan hati selama perkuliahan berlangsung. Nah, sebelum kita tutup sesinya, mungkin foto bareng dulu ya Mas ya, sama teman-teman boleh? ini. Oke, teman-teman pada open cam dulu ya, biar aku screenshot nih. Kita tag Mas Daniel biar bareng-bareng